Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan pada hari ini semoga semua aktivitas, rencana, program kerja kita, impian, begitu juga karir, insya Allah bismillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengijabah cita-cita serta langkah-langkah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang terdahulu. Hadirin yang berbahagia, masih bersama saya Asos Prof. Dr. Yulian Azhari SOSI SHMH, mengajak kepada semua sahabat-sahabatku di muka bumi ini untuk selalu ikhtiar, selalu istiqomah, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berdoa, dan ingat, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang-orang yang meminta kepada selain Allah, itu akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Maka ingat, jangan sampai kita terjerumus ke dunia musyrik yang selalu mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan benda-benda lain, bahkan mempertuhankan manusia. Itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Yaitu contohnya orang-orang yang selalu datang ke hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya datang ke dukun. Nah, itu kan syirik. Datang ke keramat-keramat, itu syirik. Ingat, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada wejangan sedikit sebelum masuk kita ke materi tentang mensupport anak lanang kita, bagaimana kita kawal terus apa yang dilakukan si bocah cilik kita ini, bocah emas, yaitu Farel Prayoga. Farel Prayoga, beliau sebenarnya ya di mata ulama, di mata ustazah, para yai, anak sekecil itu sudah cukup, sangat lebih dari cukup dan istimewa terkait dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ibu tirinya dan orang tua kandungnya. Mana ada orang seumur Farel Prayoga, kelas SMP begitu, kelas 1 SMA, sekecil itu dia sudah yang memberikan uang yang cukup fantastis, bahkan puluhan juta, miliar. Itu luar biasa. Mana ada di dunia ini yang bisa seperti Farel Prayoga. Jadi alangkah baiknya kita selaku orang tua, selaku keluarga itu tidak banyaklah harus menuntut minta ini minta itu terhadap Ananda Farel Prayoga. Sudah berjalan saja apa adanya. Percayalah Om Rais selaku manajer itu tidak akan merugikan Ananda Farel. Kita yakin, bahkan Ananda Farel Prayoga beruntung dimanage dengan baik. Ya, sebaiknya itu keluarga ya. Ini kita meluruskan saja. Ulama ustadz itu menasehati, memberikan petua yang terbaik dari kacamata agama. Bagaimana sih dari kacamata agama? Ini luar biasa, karena ingat usianya seusia Ananda Farel Prayoga bisa memberikan uang jutaan, miliar kepada orang tua, sudah cukup ya. Kita mau berbicara apa lagi? Apa yang harus kita permasalahkan terkait dengan usianya segitu? Sudah sebaiknya selaku keluarga, selaku ayah, kakak, adik, dan ibu Farel Prayoga, cukuplah mensupport saja. Berikan kebebasan Ananda menabung, berikan kebebasan Ananda Farel Prayoga untuk sekolah dan kuliah setinggi-tingginya. Dan dia harus menggali modal dari sekarang, dari penghasilannya menyanyi, menjadi bintang tamu di suatu acara. Alhamdulillah, rezeki ngalir terus. Tapi jangan direcokin ya, jangan diusilin pada saat sekarang. Kasihan dia, karena Ananda Farel Prayoga itu kan sudah mulai mau dewasa. Dia harus banyak menabung,
Dan menabung ini juga harus ada yang mengawal, ada yang merapikan, ada yang mengawasi, memantau. Nah, orang yang mengawasi, memantau Ananda Farel Prayoga ini butuh sosok orang yang cendekiawan, orang-orang yang mempunyai pendidikan yang bagus, orang-orang yang punya institut yang bagus. Harus dia didampingin orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas, seperti contohnya Om Rais ya. Mungkin semua hampir masyarakat Indonesia sangat apresiasi dengan Om Rais ini, karena jauh banget drastis yang dulunya Ananda Farel Prayoga ini ngamen, terus Allah kasih dia talenta suara yang sangat indah dan merdu. Sempat meledak karena pada saat itu menyanyi di istana, the best banget, langsung Allah angkat derajatnya, viral sekali, sehingga dia mendapatkan uang miliaran dari berbagai macam pejabat pemerintah, dan dari itu sebagai bonus ya, hadiah. Karena begitu, kalau pemimpin kita tuh kalau melihat anak bangsanya mempunyai prestasi yang bagus, itu nggak segan-segan memberikan, ya ini tadi ya, itu namanya hadiah. Karena dalam ajaran agama Islam, hadiah bonus itu boleh banget karena menghargai prestasi orang. Nah, ini kan prestasi Ananda Farel. Cuman kasihannya pada saat itu uangnya ya sayang, pada saat dulu kan belum ketemu Om Rais. Uangnya masih di ini ya, isinya dalam penguasaan keluarga. Nah, seandainya ya pada saat itu Ananda Farel Prayoga di manage dengan baik ya, tidak kepake dengan judi online dan seterusnya, beliau luar biasa. Dengan uang miliaran gitu udah bisa beli villa, bisa usaha restoran, kuliner dan seterusnya. Tetapi tidak mengapa, sesemuanya itu akan indah pada waktunya. Percaya, Ananda Farel Prayoga akan indah pada waktunya. Wong sekarang saja udah indah kok. Sudah sekolah dengan mulia, beliau sehat, rapi. Kita harapkan Om Rais ya tidak terkecoh, tidak terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Intinya pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Farel Prayoga, karena tadi saudara-saudara kita itu mereka tidak, ya mungkin belum mempunyai institut dan pendidikan yang maksimal. Tetapi kalau orang mempunyai pendidikan dan karakter kebangsaan yang maksimal, pasti melihat Ananda Farel Prayoga bersama manajemen seperti Om Rais itu insya Allah akan support habis ya. Tapi ini kan beda. Nah, kita sekali lagi harapkan kepada Om Rais tetap kerja keras, istiqomah. Dimanapun Farel Prayoga berada, anggaplah itu anak sendiri, seperti anak kandung sendiri. Tetapi sekarang memang sudah begitu ya perlakuan Om Rais kepada Ananda Farel Prayoga. Jazakallah. Kita berharap keluarga pun juga mengerti ya, mengerti dan memahami langkah-langkah anak lanang kita ini Farel Prayoga ke depan. Karena beliau benar-benar butuh biaya yang banyak, karena untuk membiayai cita